Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua di Saung Pibas ya. Oke, thank you banget yang udah hadir lagi ke sini. Buat teman-teman yang baru join, boleh subscribe, boleh like dan komen juga. Kalau ada yang kurang jelas boleh di komen. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya teman-teman bisa dapat info terbaru dari channel gua. Oke, untuk yang pertama ini kita lanjut di part 3. Karena udah 4 hari kita harus siap-siap buat masak Artemia. Nah, untuk teman-teman yang baru nyobain masak Artemia, alat-alatnya kira-kira kayak gini ya kebutuhannya. Nah, ini juga banyak bisa teman-teman beli langsung di online shop, di Shopee, Tokopedia atau Lazada dan lain-lain ya. Nah, ini garam ikan, aerator dan lainnya gitu. Nah, untuk yang pertama langkahnya itu teman-teman langsung cuci botolnya. Cuci botolnya bersih, lalu teman-teman isi air. Nah, ini setelah diisi air langsung dipasang selang aeratornya. Udah selang aeratornya dipasang, biarin airnya bergelembung kayak gitu ya. Nah, terus lanjut ke penambahan garam ikan. Nah, ini dikasih garam ikan sekitar 2 sendok setengah atau 2 sendok juga boleh. Kalau nggak ada garam ikan, teman-teman bisa nambahin garam dapur juga boleh. Setelah gitu diaduk rata, 20 adukan lah. Nah, untuk Artemianya teman-teman bisa pakai Artemia yang jenisnya kayak gini. Juga yang kayak gini ada jenis repackingnya, tapi teman-teman hati-hati juga buat beli Artemia kayak gini, karena beredaran juga ada yang sebagian ada yang palsu juga. Karena gua pernah beli Artemia ternyata nggak netas semua. Jadi kalau mau beli Artemia teman-teman pastiin sellernya terpercaya. Nah, kalau gua kebetulan pakai Artemia yang kemasan kaleng kayak gini biar jatuhnya lebih irit karena burayaknya banyak. Untuk takaran pembelian Artemia-nya ini teman-teman disesuaikan aja. Kalau gua ini biasanya kasih 1 sendok, makan, pelan-pelan aja, jangan sampai basah, lalu dimasukin. Nah, ini polar ini kalau bisa sih jenisnya Artemia juga, tapi teman-teman jangan pakai buat di burayak pikok bas karena nggak dimakan. Ini dimasak pun dia nggak akan mateng gitu kalau salah masak. Jadi nggak akan mateng kalau teman-teman beli polar terus dimasak kayak gini, metodenya itu nggak akan matang. Dan pikok bas itu nggak makan polar red ya, jenis Artemia polar gitu nggak dimakan. Ini jangan dibeli dulu. Nah, untuk matangnya Artemia ini tergantung dari Artemia yang teman-teman beli. Artemia yang teman-teman beli ini ada yang matangnya 10 sampai 12 jam. Kalau gue yang 10 sampai 12 jam itu udah matang. Nah, untuk itu setelah diaduk teman-teman tinggal nunggu waktunya. Nah, ini kalau sudah selesai teman-teman juga jangan lupa beli serokan kayak gini. Jadi beli serokan kayak gini tuh fungsinya ada 2. Yang pertama buat nyaring cangkang Artemia sama Artemia yang bakalan kita langsung kasih ke burayak. Nah, jadi tadi itu setelah matang jangan lupa dicabut selangnya, kita biarin dulu supaya mengendap ke bawah sekitar 15 menit. Nah, nanti yang dari atas itu biasanya cangkang Artemia numpuk di bagian atas kayak gini. Nanti di tengahnya itu air dan di paling bawah itu Artemia yang sudah matang. Nah, ini permukaannya kelihatan jelas ya. Nah, ini Artemia yang sudah matang. Kelihatan warnanya biasanya oranye, dan itu kalau dilampuin, dideketin, di zoom itu di selang-selangnya itu ada yang hidup, ada gerak-gerak gitu ya. Kalau berhasil menetas. Tapi kalau polar yang tadi teman-teman lihat, kalau dimasak kayak gini pun dia nggak akan matang. Nah, ini penyimpanannya gini, ditumpuk
saringannya. Nah nanti yang pertama keluar itu biasanya campuran cangkang sama isi artemia atau artemianya ya. Nah ini cara nyaringnya kayak gini aja biasa. Nah nanti jadi cangkangnya bakalan numpuk di atas, dan artemia yang bisa teman-teman stok atau simpen atau langsung dikasihin ke burayaknya itu di bagian yang warna orange yang bawah. Jadi kalau saringan yang warna pink ini untuk nyaring cangkang artemianya. Jadi kan posisinya artemia itu menetas ya, jadi ada cangkang ada isinya juga gitu. Nah ini yang di atas teman-teman lihat, ini bagian dari cangkangnya. Nah setelah ini matang dan setelah artemianya dipanen kayak gini, itu teman-teman jangan langsung ngurusin dulu artemianya kalau udah matang kayak gini. Ini kan sampai habis nih ke bawah. Nah kira-kiranya udah habis, teman-teman simpan baik-baik artemianya dulu, jangan sampai jatuh terpisah atau gimana, ini simpan aja. Nah teman-teman langsung bersihin botol artemianya dan kultur lagi, langsung masak artemia lagi dan konsisten. Jadi nanti setelah nah udah kayak gini teman-teman simpan, langsung teman-teman balik lagi ke proses awal, yaitu ngebersihin botol artemia lagi buat dimasak. Dimasak lagi nanti artemianya. Ini biasa dibersihin yang bersih banget kayak proses awal lagi, pakai air bersih. Nah terus teman-teman prosesnya seperti yang tadi, yang dari awal dibikin lagi artemianya. Garamnya bebas ya, boleh garam dapur atau garam itu. Nah ini artemianya diisi lagi. Ini gerakannya gue percepat sebagai reminder aja. Nah setelah itu ini kan udah terpisah nih antara cangkang sama artemia hidupnya. Ini yang pink itu saringan pink. Nah ini cangkang, dan yang sebelah kanan ini isinya. Nah yang pink itu jangan dibuang, disimpan dulu. Nah yang ini yang orange ini bisa kita simpan dulu di tempatnya. Kebetulan ada soliter jadi gua simpan di soliter, dan ini semuanya hidup ya, artemia hidup. Nah ini artemia yang bagus buat burayak peacock bass, disimpan. Nah karena yang tadi gua bilang biasanya kalau burayak peacock bass itu insting ya, insting predator itu biasanya ngejar yang hidup. Artinya jadi kalau dikasih polaret jangan mau dimasak gimana pun polaret itu nggak akan matang gitu, karena dia udah langsung bisa dimakan gitu. Nah ini cangkang yang kayak gini tuh jangan langsung dibuang, ini tuh masih banyak. Ini teman-teman caranya nyaring lagi dari atas, disiram pakai air bersih. Dan ini lumayan bisa teman-teman bungkus sisanya dan disimpan di freezer. Baiknya sih disimpannya di lemari es gitu. Mau di freezer kalau mau pengen beku, kalau mau di lemari es biasa di bagian luarnya gitu, maksudnya nggak apa-apa. Nah ini disaring. Nah ini hasilnya tuh masih banyak kan, jadi jangan dibuang dulu gitu. Ini teman-teman bisa simpan lagi, ini terus ya, ini terus sampai yang di saringan warna pink itu bener-bener isinya cuman cangkangnya doang. Harusnya dipakai air keran supaya jatuh air kerannya lebih kencang. Nah ini juga masih ada. Nah, karena gua udah sediain air jadi gua nggak di air keran. Nah ini cangkangnya yang udah bener-bener cangkang. Ini bisa teman-teman bersihin terus lalu dipisah. Nah ini bisa buat kalau burayaknya udah dikasih makan, ini bisa buat stok burayak, stok pakannya ya. Caranya gimana buat nyimpen stok pakan burayak? Ini bersihin dulu pakai air. Nah teman-teman biasanya ini proses saring ya, masih proses saring. Nah ini yang tadi yang gue bilang artemianya hidup.
Ini gerak-gerak artemianya. Ini bisa nanti artemianya teman-teman simpan di lemari es. Karena kalau artemia disimpan di lemari es itu dia modenya sleep atau tidur. Nah, jadi aman ya, nggak akan mati artemianya. Nah, ini sisa-sisanya bisa gua bungkus buat stok besok atau sorenya gitu. Biasanya sih tahannya artemia ini sekitar 2 kali 24 jam itu maksimal. Nah, ini dibungkusnya kayak gini, jadi lumayan kan buat stok. Nah, kalau biasanya sih gua nyimpannya di bagian di bawah freezer kayak gini. Nah, ini biasanya diplastikin dulu warna hitam supaya artemianya gelap terus dingin, jadi nanti pas dikasih ke burayak dia bisa hidup lagi. Oke, jadi itu aja mungkin yang bisa gua share di part 3 ini. Jangan lupa jangan telat kasih makan burayaknya supaya ikannya bisa tumbuh gede, konsisten terus setelah selesai bikin lagi artemianya. Oke, terima kasih udah join di Saung Pibas.